Punya ide keren buat proyek teknologi atau mungkin skripsi, tapi pas mau nulis rasanya bingung mulai dari mana? Tenang aja, hari ini kita bakal belajar bareng-bareng gimana caranya mengubah ide-ide hebat itu jadi sebuah karya tulis ilmiah yang kokoh dan jelas. Ini skill penting banget loh. Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Di kepala udah ada konsep cemerlang, mungkin soal rekayasa internet atau topik teknis lainnya. Tapi begitu buka laptop dan lihat halaman kosong, tiba-tiba semua ide itu buyar. Bingung gimana menyusun kalimat yang pas, yang formal, dan yang meyakinkan. Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian. Oke, yuk kita bedah masalah ini. Anggap aja nulis karya ilmiah itu kayak ngebangun gedung. Kita nggak bisa dong langsung pasang atap tanpa ada fondasi atau tiang. Nah, semuanya butuh rancangan yang jelas. Kita akan pakai metode arsitek, langkah demi langkah, dari dasar sampai jadi bangunan yang megah. Kita mulai dari yang paling fundamental ya, yaitu fondasinya. Dalam dunia tulis-menulis ilmiah, fondasi kita itu ya bahasanya itu sendiri. Kalau bahan dasarnya aja nggak kuat, wah, bisa-bisa seluruh bangunan argumen kita goyah. Jadi, apa sih sebenarnya bahasa ilmiah itu? Gini, ini bukan soal merangkai kata-kata puitis atau indah. Bahasa ilmiah itu lebih kayak alat bedah seorang dokter. Presisi, tajam, dan tujuannya cuma satu, yaitu menyampaikan fakta, konsep, dan teori secara objektif. Nggak ada drama, nggak ada perasaan pribadi. Murni logika. Nah, fondasi ini punya 3 tiang utama. Pertama, harus baku. Artinya, kita patuh sama aturan main tata bahasa yang resmi. Kedua, denotatif. Maksudnya, setiap kata itu punya makna harfiah, makna sebenarnya, bukan kiasan. Jadi kalau kita tulis jaringan, ya artinya jaringan komputer, bukan jaringan pertemanan. Dan yang ketiga, ini krusial banget, tidak ambigu. Setiap kalimat harus punya satu arti yang pasti. Nggak boleh bikin pembaca ragu atau salah tafsir. Oke, fondasi kita udah kokoh nih. Sekarang, waktunya kita dirikan pilar-pilar yang bakal menopang seluruh argumen kita. Tanpa pilar-pilar ini, tulisan kita bakal kelihatan rapuh dan gampang dipatahkan. Dan ini dia 5 pilar utamanya. Pertama, cendekia. Artinya, tulisan kita itu mencerminkan pemikiran yang logis dan runut. Kedua, lugas dan jelas. Langsung ke intinya, nggak usah muter-muter. Ketiga, objektif. Fokus ke data dan fakta, bukan ke menurut saya sih. Keempat, konsisten. Kalau di awal pakai istilah server, ya sampai akhir pakai server. Jangan tiba-tiba ganti jadi peladen. Dan yang terakhir, tentu saja formal. Artinya, kita taat pada kaidah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku. Dengan pilar yang udah berdiri tegak, kita masuk ke tahap konstruksi. Sekarang, kita mulai susun batu batanya, yaitu kalimat, menjadi sebuah dinding yang solid, yaitu paragraf. Batu bata pertama kita adalah kalimat efektif. Sebuah kalimat dibilang efektif itu bukan karena panjang atau rumit ya. Justru sebaliknya, kalimat efektif itu yang mampu menyampaikan pesan dengan sangat jelas, hemat kata, dan strukturnya enak dibaca. Coba deh kita lihat bedanya. Di sebelah kiri kalimatnya panjang banget, muter-muter, banyak kata yang nggak perlu. Sekarang bandingkan sama yang di kanan. Jauh lebih singkat, padat, dan pesannya langsung sampai. Nah, itulah kekuatan dari kalimat efektif. Setelah jago bikin kalimat, kita gabungin jadi paragraf. Paragraf yang kokoh itu punya 3 syarat. Pertama, kesatuan. Satu paragraf cuma boleh ngomongin satu ide utama, jangan campur aduk. Kedua, kepaduan. Kalimat-kalimatnya harus nyambung, kayak rantai yang terhubung secara logis. Dan ketiga, kelengkapan. Ide utamanya harus didukung sama penjelasan yang cukup. Jangan sampai pembaca jadi bertanya-tanya. Sekarang kita bahas bagian paling penting dari rancangan bangunan kita, blueprint atau denahnya. Dalam sebuah paragraf, blueprint ini kita sebut sebagai ide pokok. Ini adalah jantung yang memompa nyawa ke seluruh paragraf. Jadi, ide pokok itu adalah intisari dari sebuah paragraf. Ini adalah janji kita ke pembaca tentang apa yang akan kita bahas. Nah, semua kalimat lain di paragraf itu tugasnya cuma satu, membuktikan dan menjelaskan janji tersebut. Tanpa ide pokok yang jelas, paragraf kita bakal terasa ngambang dan gak punya arah. Oke, teorinya cukup. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat gimana semua ini bekerja di dunia nyata, khususnya di bidang yang relevan buat kita semua, teknologi rekayasa internet. Pola pertama, dan ini yang paling sering dipakai di tulisan ilmiah, adalah deduktif. Gampangnya, kita langsung tembak ide utamanya di kalimat pertama. Tujuannya apa? Supaya efisien dan pembaca bisa langsung nangkep poin kita. Perhatiin contoh ini. Ide pokoknya langsung ada di depan. Saat ini menjadi seorang developer merupakan profesi yang sangat diminati oleh kaum milenial.
Jelas banget kan? Kalimat-kalimat setelahnya itu cuma data pendukung dan penjelasan untuk memperkuat pernyataan utama tadi. To the point. Pola kedua adalah kebalikannya, yaitu induktif. Di sini kita nggak langsung ngasih kesimpulan. Kita justru sajikan dulu bukti-buktinya, data-datanya, baru di kalimat terakhir kita tarik kesimpulan sebagai ide pokoknya. Jadi kayak ngebangun sebuah argumen sampai ke puncaknya. Nah, di contoh ini, kita dikasih faktanya dulu. Perusahaan butuh tenaga IT. Kebutuhan developer meningkat. Terus, kesimpulan atau ide pokoknya muncul di akhir. Oleh karena itu, banyak kaum milenial berminat untuk menjadi seorang developer profesional. Pola ini efektif banget buat menggiring pembaca ke sebuah kesimpulan yang kuat. Yang terakhir, ada pola campuran. Ini kayak strategi sandwich. Kita sebutin ide pokoknya di awal, kita jelasin di tengah, terus di akhir kita tegaskan lagi ide pokoknya. Mungkin dengan kalimat yang sedikit berbeda. Tujuannya buat penekanan. Lihat di sini, ide pokoknya ada di awal. Masa depan lulusan bidang IT memiliki banyak peluang kerja. Setelah dijabarkan, ide itu diperkuat lagi di kalimat penutup. Banyak anak muda yang mulai menggeluti pendidikan tersebut. Ini seolah-olah membingkai argumen kita, biar poin utamanya benar-benar nancap di kepala pembaca. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, intinya adalah ini. Menulis dengan jernih dan terstruktur itu bukan bakat sihir dari lahir. Itu adalah cerminan langsung dari cara kita berpikir yang juga jernih dan terstruktur. Saat kita melatih cara menulis kita, sebenarnya kita juga lagi melatih cara kita berpikir. Jadi nanti, saat Anda siap menuliskan gagasan besar Anda berikutnya, coba tanyakan ke diri sendiri. Fondasinya udah kokoh belum? Pilar-pilarnya udah kuat? Strukturnya udah jelas? Karena gagasan terbaik di dunia pun pantas mendapatkan bangunan terbaik untuk menampungnya.